Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak solih dan solihah diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menuntut ilmu. Insya Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada materi pelajaran ke-13 dan 14. Materi yang pertama yaitu pada pelajaran ke-13 tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah kisah singkat yang dimulai dari fase sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kondisi akhlak bangsa Arab rusak. Kemudian telah terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Fase yang kedua yaitu pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah dan ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Adapun kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Muhammad pada fase ketiga, yaitu masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai usia beliau 2 tahun. Kemudian yang kedua, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ibunya. Dan ibunya meninggal dan diwafatkan di Abwa. Pada fase yang keempat, yaitu masa remaja Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi seorang Rasul. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ini membantu pamannya, yaitu menggembala kambing. Nah, selain itu juga Nabi Muhammad SAW ini ikut berdagang bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Setelah itu barulah Nabi Muhammad SAW ini diangkat menjadi seorang Rasul pada usia 40 tahun. Adapun yang kedua yaitu keteladanan dari Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Perlu anak solih dan solihah ketahui bahwa semua perilaku dan juga sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini patut kita teladani atau patut kita jadikan contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya yaitu materi pada pelajaran ke-14 tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak kepada kaumnya ke jalan yang benar. Istri dan anaknya pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Nuh membuat kapal besar dan Nabi Nuh diperintahkan untuk membawa setiap hewan 2 pasang. Lalu kaum Nabi Nuh banyak yang ingkar dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga Allah menurunkan azabnya berupa hujan yang lebat dan menyebabkan banjir yang sangat dahsyat. Adapun kisah keteladanan dari Nabi Nuh yang dapat kita contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu selalu sabar, semangat, dan tidak putus asa. Yang kedua, semangat dalam belajar atau menuntut ilmu. Dan yang ketiga, tidak mudah marah kepada orang lain. Adapun kisah yang kedua yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam. Berikut ini adalah kisah singkat dari Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam ini diutus untuk kaum Ad. Keyakinan kaum Ad yaitu menyembah berhala. Sifat kaum Ad adalah sombong, iri hati, hasut, dan penuh kebencian. Kaum Ad menolak ajakan Nabi Hud alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menimpakan azab kepada kaum Ad berupa kekeringan dan badai yang sangat dahsyat, sehingga hancur rata dengan tanah dan musnah. Nabi Hud alaihissalam dan kaum yang taat selamat dari azab yang menimpa. Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya tinggal di Hadramut. Dan Nabi Hud alaihissalam wafat pada usia 472 tahun. Materi selanjutnya yaitu kisah keteladanan dari Nabi Hud alaihissalam. Yang pertama, Nabi Hud alaihissalam selalu sabar dan tidak mudah marah. Dan yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Hud selalu baik dan ramah kepada orang lain. Dan yang keempat, Nabi Hud selalu semangat dan tidak pernah putus asa. Materi hari ini dicukupkan sekian. Untuk menutup kegiatan, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.